dia harus menikah, tentu aja kan punya stresor tersendiri. Jadi ibu rumah tangga, jadi istri dengan kewajiban. Ternyata tidak seperti yang dibayangkan. Iya, seperti yang dibayangkan. Kadang-kadang karena faktor anak sekarang lebih pengennya instan, kayaknya nggak terlalu memikirkan depan. Jadi mereka merasanya cinta ini kayak teman hidup, pacaran yang lama gitu. Baik Sobat Podcast, layak kawin. Apa itu layak kawin? Layak kawin adalah salah satu inovasi dari Pengadilan Agama Pelaihari, yaitu layanan konseling kepada anak bawah umur ingin nikah. Ini merupakan kerjasama Pengadilan Agama Pelaihari dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DP2KB P3A di Kabupaten Tanah Laut tentang program layanan konseling bagi pemohonan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Pelaihari, yaitu dengan memberikan layanan konseling bagi pemohon dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pelaihari. Dan di samping saya sudah hadir narasumber, yaitu Ibu Isela Loviana, SPSI, MPSI Psikolog. Beliau adalah psikiater yang biasa hadir setiap hari Rabu di Pengadilan Agama Pelaihari untuk memberikan konseling kepada para pihak yang ingin mengajukan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pelaihari. Baik, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ibu Isela. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Iya, alhamdulillah bisa hadir di sini menjadi narasumber kita ya. Kita akan memberikan beberapa pertanyaan terkait tentang dispensasi kawin dan juga tentang perkawinan. Yang tentunya pada tahun 2019 ada Undang-Undang nomor 16 itu mengatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Nah, kalau belum 19 tahun itu disebut apa itu termasuk pernikahan dini atau bagaimana? Ya, itu masuk dalam pernikahan dini karena kan tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia yang seperti Pian bilang, kalau anak yang wajib menikah atau boleh menikah itu di atas umur 19 tahun. Ya, jadi kalau belum 19 tahun disebut pernikahan dini. Dan berarti harus ada konseling ya. Untuk pengajuan nikah. Sebelum nikah itu berarti ada dispensasi kawin. Dan sebelum dispensasi kawin berarti ada konseling dulu untuk pranikah sebelum melakukan pernikahan dini. Untuk konseling pranikah itu sendiri bisa mungkin dijelaskan seperti apa? Jadi secara psikologis anak yang di bawah usia 19 tahun itu berada pada masa perkembangan yang masuk dalam kategori mencari identitas. Jadi ketika anak mencari identitas dan itu tugas perkembangannya dipaksa atau terpaksa nikah, artinya kan masuk ke tahapan lebih tinggi lagi. Harus mendewasakan diri, harus bersikap atau punya tanggung jawab sebagai orang dewasa, tentu aja mempunyai resiko atau mungkin pasti mempunyai kendala-kendala yang bakal mereka hadapin. Secara psikologi belum siap. Secara psikologis belum siap. Jadi tahap perkembangan identitas itu biasanya mereka mencari identitas, masih bingung siapa sih mereka, tujuan hidup mereka, apa sih keinginan mereka atau kedepannya mereka seperti apa. Nah, itu kan harus mereka hadapin mau nggak mau karena itu memang tahapannya. Tapi ketika mereka memilih menikah, semuanya kalau keskip atau kelewatin tentu aja mempunyai resiko-resikonya. Bisa jadi nanti setelah menikah kadang-kadang jadi bingung, aku nih gimana, masa depanku gimana, karena memang itu tahap perkembangannya anak. Dan kemudian untuk tujuan konseling pranikah itu sendiri apa? Tujuan konseling pranikah biasanya kan pasti kita memberikan edukasi, pengetahuan dan bimbingan kepada anak yang ingin melakukan pernikahan di bawah usia. Jadi biasanya kami memberikan gambaran anak itu seperti apa dan memberikan edukasi atau bimbingan kepada orang tuanya juga. Jadi biar tahu apakah anak memang siap menikah atau belum masuk dalam kategori siap menikah. Kemudian manfaat dari konseling pranikah itu sendiri? Tentu aja manfaatnya banyak. Salah satunya bisa mengetahui konflik yang kemungkinan terjadi dalam pernikahan. Terus juga bisa memberikan gambaran mereka bagaimana
menyelesaikan masalah nanti ke depan, terus juga memberikan edukasi mengenai kesehatan atau meminimalisir konflik atau resiko dari psikologis, terus resiko ekonomi, resiko pendidikan dan sosial. Nah, berbicara tentang resiko, kira-kira apa resiko pernikahan dini? Banyak banget ya. Jadi pertama memang secara kesehatan, anak yang bernikah pada usia dini di bawah 19 tahun tentu aja secara fisik belum siap secara menerima, misalnya harus hamil ya kan, terus lagi mereka juga terpaksa misalnya melakukan hubungan suami istri, terus lagi juga nanti beresiko pada anaknya bisa prematur, meninggalnya ibu pada saat melahirkan, meninggalnya anak di dalam kandungan, stunting, terus juga masalah pendidikan juga bisa jadi masalah. Misalnya pasti anak-anak yang menikah dini otomatis kan pendidikannya nggak lanjut, ya kan? Pendidikan yang nggak lanjut tentu aja kan jadi berpengaruh pada gimana cara dia mendidik anak. Secara ekonomi tentu aja berbeda dengan orang yang berpendidikan. Terus secara psikologis, nah ini tahap perkembangannya yang terlewati itu bisa jadi juga membuat dia kan gampang depresi. Kita lihat kayak sosmed sekarang kan nggak kayak zaman dahulu ya Mbak ya. Jadi pengaruh lingkungan luar tuh bener-bener kuat banget. Jadi anak-anak sekarang mungkin lebih gampang stres karena melihat hal-hal yang dia tonton dari YouTube atau sosmed misalnya. Dan ketika dia harus menikah tentu aja kan punya stresor tersendiri, jadi ibu rumah tangga, jadi istri dengan kewajiban. Ternyata tidak seperti yang dibayangkan. Iya, seperti yang dibayangkan. Kadang-kadang karena faktor anak sekarang lebih pengennya instan, kayaknya nggak terlalu memikirkan depan. Jadi mereka merasanya cinta ini kayak teman hidup, pacaran yang lama gitu kan. Padahal stresor yang di luar kan benar-benar kuat banget gitu. Jadi akhirnya secara emosi belum stabil, bisa jadi mudah stres, depresi, ya kan. Terus juga sebagai konflik di dalam rumah tangga, belum lagi kan kontrol emosi jadi tidak bisa dikontrol, menimbulkan konflik terus-menerus. Padahal mungkin ya misalkan ekonomi mungkin sebenarnya bisa diselesaikan, atau mungkin hal-hal lain yang sepele karena tidak siap, akhirnya mereka bertengkar. Itu tadi jadinya pengen pisah, padahal sebenarnya sepele masalahnya. Jadi karena hal-hal kayak gitu, jadi kadang-kadang anak yang menikah pada usia dini harus tahu dulu ya kan, apa sih tujuan mereka menikah, seberapa matangnya persiapan mereka. Jangan modal cinta saja. Kadang kan mereka orang tua biasanya pasti alasannya untuk agama, misalnya kan biar jadi halal, atau mungkin nggak enak sama tetangga, padahal masih banyak juga yang harus dipersiapkan secara matang tentunya dari sisi mentalnya anak itu sendiri. Ya, kemudian biasanya apa masalah psikologis yang dialami anak jika menikah pada usia dini? Jadi masalah psikologisnya sangat banyak. Misalnya aja dari segi perempuan, tentu aja perempuan mempunyai risiko atau tanggung jawab yang lebih besar ketika menikah, ya kan. Kalau misalnya dibilang calon suaminya punya tanggung jawab besar, iya, tapi perempuan yang lebih banyak mempunyai tanggung jawab di dalam rumah tangga. Misalnya aja bakal jadi ibu rumah tangga yang harus mengurusi kerjaan rumah, menjadi ibu yang baik dan memikirkan ekonomi keluarga juga dan lain-lain. Jadi hal itu kan menjadi dasar kalau anak itu belum siap. Tentu aja secara psikologis tentu aja bisa menjadi lebih mudah stres, bisa akhirnya bisa tidak selesaikan, bisa jadi depresi, terus bisa jadi mudah cemas, merasa kehidupannya tidak bahagia dan seperti itu. Itu akibat dari tidak matangnya tadi ya. Kemudian biasanya nih ya, faktor atau penyebab mendorong terjadinya pernikahan dini itu kenapa? Pernikahan dini biasanya karena adanya budaya, agama, dan sosial, kemudian juga karena adanya tanggapan mengenai menghindari kehamilan di luar pernikahan, terus ada ekonomi dan juga kurangnya pengetahuan orang awam bahwa
resiko pernikahan dini gitu. Oh iya, jadi mungkin beberapa faktor akhirnya menimbulkan keinginan masyarakat untuk segera menikah, padahal nih menurut undang-undang usianya belum cukup 19 tahun. Padahal juga dilihat dari pekerjaan juga kadang-kadang kan benar. belum apa istilahnya, secara penghasilan mereka belum siap. Tapi kadang-kadang di masyarakat juga tuntutannya dia tadi harus halal atau sebagainya. Sementara pendidikan juga belum selesai. Itu banyak terjadi di masyarakat. Nah, untuk itu kita sebagai masyarakatnya atau sekitarnya atau yang mengetahui tentang hukum lah, aturan di Indonesia, apa yang bisa kita lakukan atau menghindari untuk pernikahan dini? Jadi kalau menurut saya Tanah Laut kan termasuk banyak melakukan pernikahan di bawah usia dini. Iya. Tentu aja ini bukan menjadi satu belah pihak aja yang bertanggung jawab atau bisa membantu dalam preventifnya, ya kan. Jadi benar-benar harus kerjasama dengan dinas-dinas terkait. Jadi pentingnya adanya preventif seperti pengetahuan kepada orang awam, apa sih resiko pernikahan dininya, terus tuh apa aja sih dasar-dasar anak harus menikah, terus lagi juga penting seks edukasi. Jadi seks edukasi itu bukan menjadi hal yang tabu, jadi anak-anak harus tahu apa aja sih resikonya kalau mereka melakukan hubungan yang belum pada saatnya, terus tuh batasan antara perempuan dan laki-laki seperti apa, dan pernikahan itu tanggung jawabnya seperti apa. Jadi memang sangat luas banget, dinas-dinas yang terkait atau jajaran-jajaran terkait harus mulai apa ya, saya bilang sih gencar memberikan edukasi, terus tuh mungkin ada bagian-bagian yang benar-benar fokusnya ke sana. Jadi sosialisasi itu mungkin dari YouTube channel ini, melalui podcast ini mungkin salah satu alternatif untuk menyampaikan pesan-pesan kepada masyarakat dampak pernikahan dini. Bener banget. Iya. Oke, terima kasih Ibu Isla sudah bisa menjadi narasumber kita di Dialog Podcast untuk episode kali ini. Mungkin ada lagi yang ingin disampaikan kepada sobat podcast? Iya, jadi mungkin saya pengen nyampaikan kalau pernikahan ini merupakan hubungan komitmen jangka panjang. Jadi kita yang sudah menikah pasti tahu banget kalau yang menikah ya kan, tantangan menikah itu bukan hanya satu kali, dua kali, ekonomi, cinta dan lain-lain, tapi memang butuh keterampilan panjang seumur hidup yang membuat kita ngerasa oh dia orang yang tepat buat saya. Empati, saling keterbukaan. Nah, apakah itu bisa kalian dapatkan dari calon suami kalian atau mungkin calon suami anaknya yang bakal mau menikah, ya kan? Tentu itu bukan hal yang simple untuk diketahui. Jadi perlu pemahaman lebih dalam, apakah memang dengan mempunyai anak, kadang-kadang banyak orang tua berpikir udah besar, sudah nggak kerja lagi, ya udah nikahkan aja. Tapi itu menikah bukan salah satu jalan keluar dari masalah, tapi bisa menjadi penambah masalah kalau tidak dipersiapkan dan diatasi atau dicoba mencari jalan keluar yang tepat. Jadi mungkin bisa diubah pola pikirnya kalau menikah itu kalau belum beresiko. usia, kalau belum matang, baik itu ekonomi, pendidikan dan sebagainya, pikir lagi. Kalau memang sudah menemukan calon yang tepat, sudah silahkan menikah lagi. Menikah karena itu memang hal yang baik hal yang baik. Iya. Insyaallah buka pintu rezeki juga, tapi juga harus disiapkan segala sesuatunya secara mental dan fisiknya. Oke. Demikian obrolan podcast kita untuk episode kali ini, dan kami informasikan bahwa Pengadilan Agama Pelaihari sudah melaksanakan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Jadi jika Anda menemui petugas kami ada yang meminta imbalan atau melakukan pungutan, kami harap segera melaporkan ke nomor pengaduan Pengadilan Agama Pelaihari di nomor telepon atau WA 0811 5150 444. Jangan lupa untuk terus menyaksikan dialog podcast kami, dan tentunya dengan tema-tema yang berbeda di tiap episodenya, hanya di YouTube channel Pengadilan Agama Pelaihari.
Terima kasih sudah bersama kami dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.